Sejarah, kenapa rumah sakit dibuat? Pernahkah kamu bertanya, kenapa manusia membangun rumah sakit? Mengapa orang sakit tidak cukup dirawat di rumah saja? Padahal ribuan tahun yang lalu, rumah sakit seperti yang kita kenal sekarang belum pernah ada. Lalu bagaimana awal mula tempat ini tercipta? Mari kita kembali ribuan tahun ke masa lalu. Pada zaman kuno, ketika seseorang sakit, mereka biasanya dirawat oleh keluarga atau tabib di rumah. Pengobatan dilakukan menggunakan ramuan herbal, doa, pijatan, hingga ritual kepercayaan. Belum ada gedung khusus yang menampung banyak pasien sekaligus. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan munculnya berbagai wabah penyakit, cara itu mulai tidak lagi cukup. Sekitar abad ketiga, SM di India telah berdiri tempat perawatan yang didukung oleh Kaisar Ashoka. Tempat ini melayani orang sakit dan menjadi salah satu cikal bakal fasilitas kesehatan. Di Yunani kuno juga terdapat kuil penyembuhan yang didedikasikan untuk Dewa Asklepios. Orang-orang datang untuk berobat, beristirahat, dan menjalani berbagai terapi. Meski belum seperti rumah sakit modern, tempat ini menjadi pusat pengobatan pada zamannya. Perkembangan besar terjadi pada masa Kekaisaran Romawi. Mereka membangun Valetudinarium, yaitu tempat khusus untuk merawat tentara yang terluka akibat perang. Dari sinilah muncul gagasan bahwa pasien sebaiknya dirawat di tempat khusus agar pengobatan lebih efektif. Memasuki abad pertengahan, dunia Islam membawa perubahan besar dalam sejarah rumah sakit. Rumah sakit yang dikenal sebagai Bimaristan berkembang di kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo. Tempat ini bukan hanya merawat pasien, tetapi juga memiliki ruang rawat inap, apotik, perpustakaan, hingga menjadi pusat pendidikan bagi calon dokter. Yang luar biasa, banyak Bimaristan menerima pasien tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Bahkan sebagian besar pelayanan diberikan secara gratis karena didukung oleh dana wakaf dan pemerintah. Konsep inilah yang kemudian menginspirasi perkembangan rumah sakit di berbagai wilayah dunia. Di Eropa, rumah sakit mulai berkembang pesat setelah abad ke-11. Awalnya dikelola oleh gereja untuk merawat orang miskin, musafir, dan pasien yang membutuhkan pertolongan. Seiring berkembangnya ilmu kedokteran, rumah sakit berubah menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelayanan medis. Revolusi besar terjadi pada abad ke-19, ketika ilmuwan seperti Louis Pasteur dan Joseph Lister membuktikan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh kuman. Pengetahuan ini mengubah cara rumah sakit bekerja. Peralatan disterilkan, ruang operasi dibuat lebih bersih, angka kematian pasien pun turun drastis. Memasuki abad ke-20, hingga sekarang, rumah sakit berkembang menjadi pusat layanan kesehatan modern yang dilengkapi laboratorium, ruang operasi, ICU, radiologi, hingga teknologi seperti CT scan, MRI, dan operasi berbantuan robot. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama rumah sakit? Bukan hanya mengobati orang yang sakit, rumah sakit juga berfungsi mencegah penyakit, melakukan pemeriksaan kesehatan, menangani keadaan darurat, membantu proses persalinan, melakukan rehabilitasi, hingga menjadi tempat penelitian untuk menemukan pengobatan baru. Tanpa rumah sakit, wabah penyakit akan jauh lebih sulit dikendalikan. Korban kecelakaan akan lebih banyak kehilangan nyawa, dan banyak penyakit yang kini dapat disembuhkan mungkin masih menjadi ancaman besar. Jadi, rumah sakit bukan sekadar bangunan penuh dokter dan perawat. Ia adalah hasil perjalanan ribuan tahun peradaban manusia dalam mencari cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa. Dari sebuah ruangan sederhana untuk merawat tentara yang terluka, hingga menjadi pusat teknologi medis yang mampu melakukan transplantasi organ dan operasi yang dulu dianggap mustahil. Semua itu berawal dari satu tujuan yang sama: membantu manusia bertahan hidup dan memberi kesempatan untuk sembuh. Apa pendapat kalian? Komen di bawah.